Dan tatkala mereka mendapati Yusuf tidak bergeming ya dengan keputusannya itu, mereka kemudian putus asa dan meninggalkan tempatnya Yusuf alaihi salam. Yang tertua ini mengatakan janji yang pertama dengan Yusuf, janji yang kedua dengan Binyamin, ternyata kita langgar selalu. Maka yang tertua mengatakan, saya tidak akan tinggalkan Mesir. Saya tetap di sini karena malu berjumpa dengan bapaknya. Mereka ini, saudara-saudara Yusuf ini sangat wafa dengan janji mereka. Sangat berusaha untuk bagaimana menepati janji mereka kepada bapak mereka, terkhusus pada yang kedua kali ini. Sehingga mereka mau menukar diri mereka dengan Binyamin. Ambil saja salah satu dari kami asalkan jangan dia. Tahan salah satu dari kami asalkan jangan dia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa usalli wa usallim ala khairin nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita mempelajari surat Yusuf dan ya, taib. Syekh menyebutkan hafizahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita falamma stai'asu minhu khalasu najiyya, maka ketika mereka semuanya saudara-saudara Yusuf itu telah putus asa dari keputusan Yusuf alaihi salam, ya, mereka berusaha mengatakan
ada bapaknya begini dan begitu, tetap Yusuf pada keputusannya, ya, tidak berubah. Maka khalasu najiyya, mereka kemudian meninggalkan majelis Yusuf, menyendiri sambil ya berunding. Lalu apa kata Syekh? Di sini menunjukkan bahwasanya saudara-saudara Yusuf itu punya muhawalat, berusaha, mereka berusaha semampu mereka agar bisa menyelamatkan Binyamin dari Yusuf. Wala'alla akhiraha ma qassahu Allah Ta'ala min qawlihim. Dan di antara usaha mereka yang paling terakhir mungkin, kata Syekh, ya, itu perkataan mereka, ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Wahai Aziz Mesir, sesungguhnya Binyamin atau anak ini punya bapak yang sudah tua renta. Maka ambillah salah satu dari kita sebagai penggantinya. Itu usulan mereka atau usaha mereka untuk menyelamatkan Binyamin. Namun tetap Yusuf pada pendiriannya. Ya. Itu yang pertama. Dan tatkala mereka mendapati Yusuf tidak bergeming ya dengan keputusannya itu, mereka kemudian putus asa dan meninggalkan tempatnya Yusuf alaihi salam. Nah, ini tadabbur yang pertama. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Adapun ayat berikutnya, qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan minallahi wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Masih pada ayat ke-80 ya. Qala kabiruhum, yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu ketahui, tidakkah kamu ingat bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyanyiakan Yusuf. Yang tertua ini mengatakan, karena janjiku itu, janji yang pertama dengan Yusuf, janji yang kedua dengan Binyamin, ternyata kita langgar selalu. Maka yang tertua mengatakan, saya tidak akan tinggalkan Mesir, saya tetap di sini. Ya, karena malu berjumpa dengan bapaknya. Syekh mengatakan, tatkala mereka menyendiri sesama mereka, lalu yang tertua mengatakan hal ini kepada mereka, nampak bahwasanya yang tertua ini dia yang paling gelisah dan yang paling baik hatinya. Dia yang paling menyesal bagaimana dia tidak bisa menjaga Yusuf alaihi salam dahulu, dan juga tidak bisa menjaga Binyamin, sehingga dia pun canggung dan malu berjumpa dengan atau bertemu dengan bapaknya setelah 2 kali mengambil janji dan memberi jaminan bahwa akan kembali dengan Yusuf, akan kembali juga dengan Binyamin. Ternyata kedua-duanya gagal sama sekali. Ini saudara tertua mereka. Dan kata Syekh, nampak bahwasanya saudara tertua mereka inilah yang paling besar akalnya dan yang paling tidak tega berjumpa dengan bapaknya. Akhirnya dia tetap di Mesir, tidak mau pulang, tidak mau kembali ke Palestina. Syekh melanjutkan, awdahatil ayatu syadida hirsihim 'alal wafa'i bi ahdihim ma'a abihim. Ya. Ayat ini juga tadabburnya bahwa nampak mereka ini, saudara-saudara Yusuf ini sangat wafa dengan janji mereka. Sangat berusaha untuk bagaimana menepati janji mereka kepada
bapak mereka, terkhusus pada yang kedua kali ini, sehingga mereka mau menukar diri mereka dengan Binyamin. Ambil saja salah satu dari kami asalkan jangan dia, tahan salah satu dari kami asalkan jangan dia. Karena itu Syekh menyebutkan menunjukkan jujurnya mereka dan taubatnya mereka atas kesalahan mereka bersama Yusuf alaihi salam. Baik. Sebagai tadabburnya, Syekh menyebutkan min alamati sidqit taubah, di antara tanda-tanda jujurnya taubat inda ikhwati Yusuf, ya, pada saudara-saudara Yusuf, ya, firman Allah ini. Mereka menyendiri kemudian saling mengingatkan bahwa ini janji kita kepada bapak kita yang sudah 2 kali kita langgar. Yang tua mengatakan, pulanglah kalian, saya tetap di sini. Saya malu berjumpa dengan bapakku. Ya. Ini menunjukkan taubatnya mereka, dan kondisi mereka ini jauh lebih bagus daripada kondisi pertama yang mereka lakukan dengan Yusuf alaihi salam. Dan memang pada kondisi pertama itu mereka sudah mengatakan setelah kejadian Yusuf nanti kita akan menjadi orang-orang yang saleh. Kita akan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi itu yang mereka lakukan. Nah, di antara juga tadabbur dari ayat ini, ayat ke-80 ini, wa qala kabiruhum asyura inda abna'i Yaqub wa ahamiyatuha. Selalu bermusyawarah sesama mereka dan betapa urgensinya musyawarah itu. Kata Syekh, wa yabdu anna syura kanat daidan abna'i Yaqub alaihi salam. Yang nampak bahwasanya musyawarah itu merupakan kebiasaan mereka, kebiasaan anak-anaknya Nabi Yaqub alaihi salam. Nah, pada kali pertama dengan Yusuf alaihi salam, mereka semuanya bermusyawarah untuk bagaimana terbebas dari Yusuf, agar bapaknya tidak begitu sayang sama Yusuf dan meninggalkan mereka. Itu semuanya mereka berembuk. Juga pada kali kedua ini, setelah mereka gagal meyakinkan Yusuf agar Yusuf bisa mengambil salah seorang dari mereka sebagai pengganti Binyamin, akhirnya ya mereka kemudian berembuk kembali. Nah, di sini disebutkan setelah semuanya sepakat bahwa iya, yang tertua tetap di Mesir dan yang lain pulang, barulah mereka ramai-ramai pulang ke Palestina. Nah, sehingga Syekh menyebutkan bahwasanya orang yang memiliki akal yang sempurna pasti selalu menempuh jalan musyawarah, karena putusan satu orang itu sangat berbeda dengan putusan banyak orang. Dan Syekh melanjutkan bahwasanya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dijumpai contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan bagaimana ya, mabda syura itu, bagaimana ya, kita dalam satu hal atau dalam kondisi apapun, dalam mengambil satu keputusan untuk satu hal sekecil apapun itu harus ada syura, harus ada musyawarah. Nah, di sini Syekh menyebutkan dari ayat ini kita bisa melihat juga manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermusyawarah dan bagaimana realita kaum muslimin sekarang terhadap musyawarah ini. Ya. Syekh Hafizahullah menyebutkan, meskipun banyak warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jumpai pada hadis-hadis beliau seputar musyawarah, namun masih dijumpai pada dewan-dewan dan majelis-majelis permusyawaratan di negara-negara Islam itu hanya sebatas formalitas saja.
tidak dengan dengan begitu membumikan permusyawaratan itu. Jadi terkadang sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, baru kemudian diadakan jilsah, ya, pertemuan majelis permusyawaratan, yang di situ hanya ya aklamasi saja, tanpa ada melempar pertanyaan atau gagasan, ide dalam bermusyawarah itu. Itu kata Syekh, dan ini merupakan realita di negara-negara kaum muslimin. Nah, dan di antara pelajarannya juga Syekh menyebutkan yang bagi an takuna syura daidan kullu muassasatin atau kullu muassasatin turidu an yuktabu lahan najah. Dan perlu permusyawaratan ini atau musyawarah ini menjadi daidan, kebiasaan setiap muassasat, setiap yayasan-yayasan. Nah, jika yayasan ini menginginkan sukses dengan setiap program-programnya, maka harus ada permusyawaratan yang didahului dari muassasah yang terkecil dalam Islam, keluarga. Keputusan di keluarga harus dibangun di atas musyawarah, ya, sampai kepada urusan negara. Ya. Taib. Syekh melanjutkan bahwasanya sesungguhnya pandangan Fir'aun yang diadopsi kebanyakan orang, ya, pandangan Fir'aun itu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dia tidak menginginkan adanya musyawarah. Dia memaksakan pendapatnya. Ma urikum illa ma ara. Aku tidak menemukan satu pandangan kecuali apa yang aku punya. Kalian tidak boleh memberikan ide, gagasan, tidak boleh. Apa yang aku putuskan, itulah keputusan dan harus dijalankan. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan saya tidak memutuskan sesuatu kecuali itu baik bagi kalian. Ini pandangannya atau metodenya Fir'aun. Adapun dalam Islam semuanya harus dimusyawarahkan. Baik. Berikutnya pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-81, ya. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarak. Kembalilah kepada ayahmu. Ini kata yang paling tua, yang tertua. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri. Anakmu telah mencuri. Mereka tidak bohong, tapi itu yang mereka saksikan dan mereka dapati. Apa kata Syekh? Perkataan mereka tatkala kembali kepada bapaknya dan mengatakan bahwasanya anakmu, inna ibnak, tidak mengatakan inna akhana, saudara kami, tidak, tapi disandarkan kepada Ya'qub, anakmu, sesungguhnya anakmu telah mencuri. Ini menunjukkan bahwasanya betapa marahnya mereka. Betapa marahnya mereka terhadap Binyamin. Nah, sikap mencuri atau kebiasaan mencuri tidak ada pada keluarga Ya'qub alaihi salam. Sehingga mereka sangat marah dengan perilaku Binyamin yang mereka saksikan. Karena demikian maka mereka menyandarkannya kepada bapaknya, bukan kepada mereka. Mereka tidak mencuri, sehingga mereka mengatakan anakmu, dia sendiri, kami tidak. Nah, ini yang Syekh ingin katakan kepada kita. Di antara tadabburnya, saking ini menunjukkan bahwasanya mereka begitu emosi dan tidak suka dengan perilaku Binyamin. Nah, dan mereka tidak menggunakan sesungguhnya saudara kami Binyamin, tidak, tapi menggunakan sesungguhnya anakmu. Nah,
Berbeda tatkala mereka memintanya dari bapak mereka. Mereka tatkala meminta Binyamin, mereka mengatakan fa arsil ma'ana akhana. Utuslah bersama kami saudara kami itu. Begitu juga tatkala meminta Yusuf alaihi salam dari bapaknya. Dan lebih menunjukkan bahwasanya mereka begitu perhatian dan sangat menjaga Binyamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin." Seakan-akan mereka mengatakan, jika sekiranya kami tahu Binyamin akan melakukan seperti ini, maka mungkin kami akan semakin memperketat penjagaan dan kami sama sekali tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Ya, ini bentuk i'tidar, ya. Bentuk alasan mereka kepada bapak mereka bahwasanya inilah yang sudah terjadi dan sama sekali kami tidak mengetahui ilmu gaib bahwa yang akan terjadi seperti ini. Baik. Was'alil qaryah allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Ayat ke-82. Syekh menyebutkan di antara tadabburnya mereka menyebutkan hujjahnya, alasannya di hadapan bapak mereka. Was'alil qaryah. Kalau engkau tidak percaya dengan kami wahai ayahanda, tanya qaryah. Ya, qaryah di sini punya dua makna. Bisa berarti negeri-negeri dan bisa berarti tanya siapa saja secara umum. Nah, was'alil qaryah, tanya negeri-negeri yang kita lewati, atau tanya siapa saja yang tahu perkara ini. Dia akan menjawab seperti yang kami sebutkan. Wal 'ira allati aqbalna. Nah, tatkala menyebutkan qaryah, negeri atau siapa saja yang tahu, itu membutuhkan utusan. Ya, Yakub harus mengutus orang untuk mengecek apakah benar atau tidak. Mereka tambah lagi sebelum itu terjadi, wal 'ir. Tanya juga itu 'ir. Ya, 'ir ini bisa diartikan rombongan safar, satu kafilah, atau juga bisa diartikan yang menjadi dalil yang menunjukkan jalan 'ir itu atau kelompok tersebut. Tanya mereka. Atau yang bersama kita, yang sama-sama kembali dari Mesir, tanya mereka. Mereka tahu kabar ini dan pasti akan menjawab seperti yang telah kita ucapkan. Wa inna lasadiqun. Mereka tambah lagi, wa inna. Inna penekanan, dan sungguh benar-benar. Lasadiqun, kami sungguh-sungguh jujur. Tidak bohong lagi seperti kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Datang dengan darah, ya. Taib. Lalu Nabi Yakub alaihissalam menjawab, bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Saya bacakan dulu artinya. Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan tersebut. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang amat baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Syekh menyebutkan ketika Yakub alaihissalam mendengar kabar ini, hatinya juga disulut emosi. Tapi Yakub alaihissalam sama sekali tidak memotong pembicaraan mereka, anak-anaknya, sama sekali tidak memotong, membiarkan mereka menyebutkan alasan-alasannya sampai begitu sudah selesai. Yakub hanya menjawab dengan perkataan yang mendinginkan, jawaban yang mendinginkan suasana, sabrun jamil. Tidak menyala-nyala, tapi mendinginkan suasana. Sabrun jamil. Ini juga menunjukkan betapa luasnya kesabaran Yakub dan betapa agungnya akhlak beliau serta
luasnya juga akal beliau. Beliau hanya menjawab, bal sawwalat lakum anfusukum amran. Ya, artinya Syekh mengatakan arti umum dari ayat ini, apa yang kalian sampaikan itu tidak seperti hakikatnya. Hakikatnya tidak seperti itu. Entah beliau telah mendapatkan wahyu, ataukah yang beliau tahu dari anak-anaknya itu seperti apa, sehingga beliau mengatakan hakikatnya tidak seperti yang kalian sampaikan. Kemudian di sini Syekh mengatakan Yaqub sama sekali tidak mengatakan kepada anak-anaknya antum takdzibun atau kalian telah berdusta. Tidak. Tapi beliau menggunakan kalimat bahwa kebenarannya atau hakikatnya tidak seperti yang kalian ucapkan. Ya, padahal ini artinya bohong. Karena bohong itu kan kita menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan hakikatnya. Begitulah jawaban Yaqub alaihi salam. Lalu Syekh menyebutkan hakikat dari as-sabrul jamil. Apa yang dimaksud dengan sabrun jamil itu? Adapun kesabaranku adalah kesabaran yang teramat baik. Kapan kesabaran dikatakan sabrun jamil? Sabrun jamil adalah as-sabrul ladzi laisa ma'ahu ta'affuf wala tashakki. Kesabaran yang tidak ada padanya kalimat apa kita bilang menggerutu atau mengeluh. Sabar. Kalimat sabar yang murni, tidak ada diikuti dengannya keluhan atau tidak. Wa ba'da an akhbarahum bi annahu sabirun muhtasib a'rada 'anil lawmi wat taqri wal 'itab. Setelah dia mengatakan sabrun jamil, Yaqub sama sekali tidak mencela anak-anaknya itu. Dia tidak mencela kenapa tidak begini dan begitu, tidak. Ini ketinggian akhlak para anbiya. Dan ini juga menunjukkan kesempurnaan akal beliau alaihi salam. Bahkan pada kondisi pertama bersama Yusuf alaihi salam sama sekali tidak dijumpai beliau mencela anak-anaknya. Begitu juga pada kondisi yang kedua ini. Dan setelah itu apa yang akan beliau katakan kepada anak-anaknya? Beliau mengatakan asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Mendatangkan putranya yang pertama Yusuf dan juga Binyamin. Anak tertuanya ada di Mesir, tidak mau pulang. Apa kata Syekh? Husnudzan bil hakimil alim. Ini menunjukkan sikap baik sangkanya Yaqub alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan waqila, sesungguhnya Nabi Yaqub alaihi salam mengumumkan hal ini kepada anak-anaknya, menampakkan husnudzannya kepada anak-anaknya tersebut agar jiwa-jiwa mereka tidak lagi rapuh, tidak termakan kesedihan. Biarkan beliau saja, tapi kalian harus tetap optimis. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'an, yakni Yusuf, Binyamin, dan yang paling tertua dari anaknya. Ini adalah kesudahan dari sabar yang jamil itu. Wallahu ta'ala alimun bil umuri ala haqa'iqiha. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui hakikat dari setiap perkara dan bijaksana terhadap apa yang digariskan atau yang diputuskan untuk hamba-hambanya. Nah, itu tadaburnya. Tadabur berikutnya dari ayat ke-84,
wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan Yakub alaihi salam berpaling dari mereka, dari anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih, dan dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya itu. Kadhim itu artinya orang yang memendam amarah atau kesedihan, tapi caranya seperti ini. Dia meletakkan tangannya untuk menutup matanya. Ini dibilang kadhim. Dalam ayat yang lain, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang Arab jahiliyah kalau lahir anak perempuan, lalu bilang anakmu perempuan, wah, dia emosi, malu, menanggung malu sambil menundukkan wajahnya dengan meletakkan tangannya di atas matanya seperti ini. Itu kadhim. Yakub alaihissalam berpaling dari anak-anaknya dan berkata, ya asafa ala Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Baik, apa kata Syekh? Nampak bahwasanya Yakub alaihissalam adalah seorang nabi yang jiwanya bersih, yang hatinya lembut dan sari'ud dama', cepat tersentuh, wa rajulan asifan, cepat menangis. Itu Yakub alaihissalam. Kata Syekh, nampak dari ayat ini. Falam yatamalak ba'da tilkal kalimat abbarathu fansarafa an jihatihim. Dia tidak sanggup menahan kesedihannya tatkala berbicara dengan anak-anaknya, maka dia pun berpaling meninggalkan mereka sambil memperdengarkan mereka, ya asafa ala Yusuf. Wa ka'annama lamma dzakara thalatha, seakan-akan tatkala atau sepertinya tatkala disebutkan tentang kondisi anak-anaknya yang tiga itu, yang tertua di Mesir juga Yusuf juga Benyamin, khaffafa anhu amral awwalaini ilmuhu bimakanihima, amma Yusuf fa'ala 'azimi hubbihi lahu la yu'raf anhu ma 'urifa anhuma. Dia hanya menyebutkan tentang Yusuf saja, padahal tiga orang anaknya, Yusuf yang tertua dan Benyamin. Tapi tatkala kesedihannya begitu membuncah, dia meninggalkan mereka dan hanya memperdengarkan ya asafa ala Yusuf. Menunjukkan betapa hatinya masih bergantung, masih cinta kepada Yusuf alaihissalam, masih sayang kepada Yusuf alaihissalam, dan tidak begitu kepada yang pertama, yang tertua, dan juga kepada yang terakhir, Benyamin. Kemudian Syekh melanjutkan bahwasanya perkataan beliau ya asafa ala Yusuf, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, ini tidak menafikan sabrul jamil. Telah kita sebutkan tadi, sabrul jamil itu sabar yang total, yang tidak ada keluhan padanya, tidak ada menggerutu padanya. Itu sabrul jamil. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub ini, ya asafa, ini kata Syekh bukanlah keluhan, tapi dia ingin memperdengarkan kepada anak-anaknya, sama seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala wafat anaknya Ibrahim, beliau memperdengarkan wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Beliau tidak menggerutu terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, tapi itulah kesedihan menimpa setiap orang. Baik. Kemudian firman-Nya wa biyaddat aynahu minal huzni. Wa biyaddat aynahu minal huzni. Kedua matanya menjadi putih karena sedih. Terlalu banyak menangis, akhirnya putih matanya. Syekh mengatakan
Thumma akhbara Allah Ta'ala an taghayyurin badaniyyin asaba Yaquba jara'al atharin nafsi. Apa yang terjadi pada, atau perubahan yang terjadi pada tubuh Yaqub alaihi salam ini dikarenakan pengaruh psikologi beliau. Wa biyaddat aynahu minal huzni, hadha ikhbarun bi faqdil qudrati 'alal ibsar la mujarradid dha'f. Apa yang menimpa mata beliau ini bukan dikarenakan lemahnya beliau dan karena sudah tua, bukan, tapi karena kesedihan yang mendalam itu. Fahuwa kadhim, saking sedihnya ya, ketika atau beliau selalu didapati meletakkan tangannya di atas kedua matanya. Kadhim, sedih. Itu mungkin puncak dari kesedihan ya, yang sedih sekali. Orang yang paling disayangi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya terkadang menangisnya dengan menundukkan kepala dan meletakkan tangannya di atas kedua matanya. Baik. Syekh melanjutkan bahwasanya di antara maknanya juga makna kadhim selain yang saya sebutkan tadi, ini menunjukkan di antara maknanya mamlu'un hamman wa huznan la yabuthu syakwahu ila basharin wa huwa sahihun aidan. Kadhim juga berarti hatinya penuh dengan kesedihan, kepiluan, tapi dia tidak menyebutkannya kepada seorang pun. Dia memendamnya dalam hatinya. Dia tidak mau menampakkan itu dan membicarakan itu kepada orang lain. Baik. Syekh melanjutkan, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala hakiman aliman, maha bijaksana terhadap takdirnya, keputusannya untuk kita sebagai hambanya, dan tahu kesudahannya, dan alhamdulillah kita tidak tahu hikmah dari setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Falaisa lana illa sabru war ridha wat taslim. Maka bagi seorang muslim ketika dirundung duka, datang masalah, maka dia harus bertahalli, berhias dirinya dengan 3 hal ini. Karena tidak ada cara lain selain dia harus bersabar, kemudian ridha, dan mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau ridha, ya, para ulama menyebutkan kalau ditimpa satu musibah, ya, tidak mengapa untuk menatap ke langit dan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka yang terjadi adalah dia akan merasakan kemanisan iman di dalam hatinya pada saat hatinya dirundung duka atau masalah. Kita coba, ya. Dan seperti itu mujarrab. Taib. Wala yu'aridul huzna dhalik, fal huznu syu'urun la budda an ya'tariya al-insanu as-sawiyyu in wujida sababuhu. Huzun, kesedihan, itu diantara tabiat dunia. Siapapun tidak terlepas dari kesedihan. Apapun dia, apapun statusnya dan seperti apapun dia, mau orang kaya, orang miskin, semuanya merasakan kesedihan. Karena itu merupakan tabiat dunia kita. Bahkan Syekh menyebutkan tidak pernah dijumpai dalam kehidupan ini ada seorang yang tidak pernah sedih. Para anbiya sekalipun sedih, dan mereka manusia-manusia terbaik tetap sedih, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, mengabarkan tentang ahlul jannah saat semuanya telah berada di surga. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengabarkan tentang mereka. Mereka mengatakan, waqalu, penduduk-penduduk surga itu berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Maha suci Allah yang telah melenyapkan, menghilangkan dari kita kesedihan, huzn. Karena memang perjalanan-perjalanan kita di dunia, alam barzakh sampai mahsyar itu, sebelum kita menginjakkan kaki di
surga semuanya penuh dengan hazan. Hazan itu berbeda dengan huzn. Ya. Ada haznu, ada hazanu, dan ada huznu. Huzn itu kesedihan. Huzn itu kesedihan. Kalau hazan itu kesusahan. Ada doanya Nabi SAW itu, bukan, doa beliau itu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hazna di sini kesukaran, kesusahan. Huzn itu kesedihan. Adapun al-haznu, nah ini semuanya. Di sini berkata penduduk surga itu, adhaba 'annal hazan. Segala kepenatan, kesusahan perjalanan akhirat itu, alhamdulillah semuanya lenyap, hilang saat kita menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Allah tahu bahwa perkataan-perkataan mereka, orang-orang kufar dan kaum musyrikin itu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Fa innahum la yukadzibunak. Sungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim itu yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya Syekh menyebutkan, al-huznu la yukhtassu bi du'afa'il iman awil fujar. Kesedihan itu tidak dikhususkan kepada orang yang lemah imannya atau orang-orang fasik. Tapi kesedihan ini ya'um untuk semua orang. Anbiya juga tidak terlepas dari kesedihan. Namun kata Syekh, at-tafsilu fi hukmil huzni wa halatihi. Tapi di sana ada perincian. Sesungguhnya huzn itu, saya terjemahkan saja, adalah aridun basyariyun, satu hal yang selalu menimpa manusia. Yu'radu lit-taqi wal fajir, menimpa orang yang bertakwa juga orang yang tidak bertakwa, muslim dan kafir. Jika sekiranya, jika dilihat bahwasanya mansya'il huzn amran la yadan lil mar'i fihi, jika ternyata penyebab kesedihan itu adalah takdir Allah yang tidak bisa dia mengelaknya, ya seperti qada'in kauniyyin nazala fa asabahu, wafat keluarganya, itu kan keputusan langit, tidak bisa kita mengelaknya. Atau seperti ya qada' syar'i, jihad, lalu ada yang terbunuh dari orang terdekat kita. Kana sabrul muslim khairan lahu, ini kesabarannya baik bagi dia. Jika dia bersabar, ini baik bagi dia. Wa kana husnuhu sababan fi takfiri sayyiatihi, dan kesedihannya itu merupakan sebab digugurkannya dosa-dosa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, perkara seorang muslim itu, mukmin itu sangat mencengangkan. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin saja. Apapun yang menimpa dia baik. In asabathu sarra'un syakar fakana khairan lahu, jika dia ditimpa kelapangan, dia bersyukur, ini baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu, dan jika ditimpa satu malapetaka, satu kesempitan, kesulitan, dia sabar, dan itu juga kesabaran itu baik bagi dia. Adapun jika penyebab kesedihan itu satu hal yang maksiat, misalkan dia sedih karena semalam tidak ikut teman-temannya
minum balok misalkan ya. Dia sedih. Maka sedih ini dia berdosa atasnya. Itu kata Syekh ya. Dikarenakan kesedihan itu bergantung kepada dosa. Sementara seorang jika dia sedih dikarenakan dosa yang dia lakukan, sedih dikarenakan dosa yang dia lakukan, dia sudah lakukan ya. Kemudian dia bersedih, maka ini diantara salah satu dari 2 rukun taubat. Kan rukun taubat itu 2. Menyesali, kemudian berazam tidak mau kembali lagi. Adapun diajak kemudian dia tertidur, nanti bangun pagi, aduh kenapa dia bersedih ya karena tidak ikut bermaksiat seperti teman-temannya. Nah, ini tidak boleh. Baik. Sesungguhnya kesedihan itu adalah musibah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Apapun yang menimpa muslim, gundah gulana ya, kepenatan, kesulitan, kegundahan, huzn, kesedihan, wala adha wala gham ya. Dan juga adha itu seperti diganggu ya, diganggu oleh orang lain, dapat gangguan. Hatta syaukah, sampai duri yang menusuk kakinya. Semua yang menimpa muslim ini Allah Subhanahu wa taala gugurkan dengannya dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi ada seorang salaf itu, seorang ibu saat di dapur mengiris bawang, kemudian kena tangannya. Alhamdulillah. Anaknya bertanya keheranan, kenapa alhamdulillah ya ummah? Kata dia, tahu tidak, ini rasa sakit yang saya rasakan ini penggugur dosa ini. Masya Allah. Barakallah. Kalau kita kebalikan ya. Baik. Wa idza kana kadzalika fa inna 'alal muslim an yudafi'ah ayyan kana man sya'u. Jika demikian bahwa kesedihan itu ada yang dari kauni takdir ilahi dan ada kesedihan karena kita melakukan dosa. Atau ada juga kesedihan karena tidak ikut melakukan dosa. Nah, padahal kita harus gembira. Maka kata Syekh, apapun ya, sumbernya kesedihan itu, seorang muslim tidak boleh terpenjara. Dia harus mengeluarkan dirinya dan berusaha untuk keluar dari kesedihan itu. Ya. Kata Syekh, la yasugu lil mahzun wa in kana huznuhu mubahan an yukhrijahu an hududi syara'. Tidak boleh bagi orang yang dalam keadaan kesedihan itu menjadikan kesedihannya itu alasan untuk melanggar perkara-perkara yang diatur dalam syariat. Misalkan dia memukul orang, kenapa kau memukul dia? Karena saya sedih. Tak boleh ini. Itu tidak boleh, melanggar ya. Atau dia membunuh orang dengan alasan dia sedih. Atau dia melihat saudaranya terlalu miskin, karena dia sedih terhadap saudaranya itu dia bunuh. Ini juga tidak boleh. Nah, kesedihan kita itu tidak sampai menjadikannya alasan untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mungkin kita akan bertanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini perkataan Yaqub alaihi salam, ya asafa ala Yusuf. Mengapa harus Yusuf? Padahal berita yang mereka datang bawa itu anak tertuanya dan juga anak bungsunya.
Kenapa Yusuf yang disebutkan? Kata Syekh, ya, Yaqub alaihi salam telah mengetahui mimpinya Yusuf alaihi salam, dan beliau sedih dikarenakan mimpinya itu lama sekali baru tercapai, sementara beliau sudah tua. Beliau menanti-nanti bahwa apa yang dimimpikan oleh anaknya itu benar-benar akan terjadi. Syekh juga menyebutkan bahwasanya meskipun kesedihan yang merundung hati beliau itu tidak menghilangkan atau tidak menjadikan keimanan Yaqub menjadi lemah. Bahkan iman beliau semakin kuat dan hati beliau semakin teguh dan akalnya semakin luas, ya. Serta akhlak beliau, dengan kesedihan, dengan cobaan, akhlak beliau itu semakin agung, ya. Ibaratnya seorang muslim itu seperti kayu gaharu. Kapan dia mengeluarkan wanginya? Kalau dibakar. Di dalam kondisi-kondisi kita terbakar, nah di situ kita mengeluarkan mahasin kita. Ya, siapakah kita sebenarnya? Misalkan ya, dalam safar, perjalanan safar, orang Arab itu mengetahui kualitas seseorang lewat safarnya. Ada seorang yang memuji Umar bin Al-Khattab, memuji saudaranya di depan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini saudara saya ini baik, begini dan begitu. Umar bertanya, pernah bersafar dengan dia belum? Belum pernah. Oh, kamu belum tahu siapa dia. Karena safar, ya, diambil dari kata tasfir, yaitu menyingkap siapa dia. Baik. Syekh melanjutkan. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf, pada ayat berikutnya, ya, ayat ke-85. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang binasa. Ini perkataan anak dari Nabi Yaqub kepada bapaknya. Syekh menyebutkan ini menunjukkan thiqahnya Yaqub, percayanya dan yakinnya Yaqub terhadap apa yang telah dijanjikan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya, dan kesedihannya itu menunjukkan bahwa telah dekat apa yang Allah janjikan itu akan terjadi, ya. Syekh juga melanjutkan bahwasanya ad-dunya darul bala wa man ra'a musaba ghairihi hamida al-qadar. Dunia ini adalah tempat kita diuji, sehingga siapapun yang melihat orang lain ditimpa satu ujian, maka dia akan memuji memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap qadar yang menimpa dia, tidak seperti saudaranya. Nah, sehingga Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Saat kita berada dalam kesempitan, ya, kita jangan menggerutu, ya, tapi kita lihat di sekeliling kita akan ada orang yang lebih sulit daripada kita. Dengan begitu kita tidak mengesampingkan nikmat Allah kepada kita yang begitu banyak. Baik. Nabi Yaqub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku ini kepada Allah saja. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalau kita punya urusan yang ingin segera dituntaskan, cara untuk menjadikan sesuatu pegangan sebagai penolong yaitu diam dan tidak membicarakan kepada
orang lain, hanya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nabi Yaqub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, pada ayat ke-86. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku ini, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini menunjukkan bahwasanya dunia tempat kita diuji. Tatkala kita diuji, kita harus melihat dengan pandangan bahwasanya segala ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian Allah tidak lepas dari kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tidak ada seorang diuji dengan ujian yang tidak sanggup dia pikul, tidak bisa. Itu keluar dari sunnatullah. Sunnatullah, semua kita diberi ujian sesanggupnya. Jangan sampai ada yang bunuh diri mengatakan saya tidak sanggup lagi. Ya, ini dia tidak mengerti takdir. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat mencengangkan ya perkara seorang muslim itu. Semua perkaranya baik. Kalau ditimpa kemudahan, dia bersyukur, itu baik baginya. Ditimpa kesusahan, dia bersabar, itu baik juga baginya. Baik, berikutnya. Al-firaru ila Allah bi badlil asbab la binafi sabar, la yunafi sabar. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari sebab-sebab. Ini tidak menafikan kesabaran. Tatkala kita dirundung duka, jangan kita terkungkung dan mengurung diri kita dengan duka itu, menjadikan duka itu sebagai penjara bagi kita. Itu bukan seorang muslim. Tapi seharusnya dia keluar mencari sebab-sebab agar bisa keluar dari kesedihannya itu. Nabi Yaqub alaihissalam berkata, ya bani, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Orang mukmin tidak boleh berputus asa. Seorang mukmin yang bunuh diri, waduh. Bagaimana bisa dia seorang mukmin? Ya. Baik. Syekh menyebutkan bahwasanya setiap kesusahan akan menjadi ringan jika kita tahu bahwasanya masdarnya, sumbernya dari Allah. Ya. Setiap kegundahan akan bisa kita lewati kalau kita tahu ini hanyalah sandiwara langit. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabar terhadap hukum Allah karena sungguhnya kamu sekarang dalam pantauan kita. Pantauan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita baca kisah-kisah para salaf itu, ketika mereka ditimpa musibah, yang pertama kali mereka lakukan tersenyum. Makanya jika ada yang wafat anaknya, kemudian ruh itu diangkat ke langit, Allah bertanya, kalian telah mencabut ruhnya anak atau kesayangan dari fulan? Iya. Benar, benar. Apa yang dia katakan? Maka malaikat mengatakan, hamidaka wastarja. Pertama kali dia ucapkan apa? Anaknya wafat. Ya waili, ya waili. Tidak. Dia ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah terlebih dahulu. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan, bangunlah untuk hambaku ini rumah di surga, dan beri nama rumah itu Baitul Hamd, rumah alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau kita ditimpa musibah, jangan buru-buru, ucapkan dulu alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ternyata begitu berat musibah itu, ya pergi berwudu dan sholat 2 rakaat. Masih berat lagi, tataplah langit. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka ya seperti kata Syekh Abdul Razak,
kemanisan itu akan masuk ke dalam hati kita. Kemanisan iman itu. Dzaka ta'mul iman, man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Saya cukup sampai di sini. Ada beberapa lagi, tinggal satu ya, atau ya tinggal satu. Tapi sampai di sinilah karena waktu membatasi kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.